Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan di dua sisi. Saya ingin menghadirkan, tadi kalau disebutkan ini sebagian masyarakat mungkin mulai permisif menerima kaum LGBT dan lain-lain. Saya ingin menghadirkan salah satu contohnya, bisa kita saksikan di sini misalnya ya, pemirsa dan juga Bapak Ibu bisa menyaksikan bersama-sama bagaimana ini ini salah satu pasangan yang kemarin sempat rame ya Mbak Zoya ya dibicarakan ya, pasangan ini bahkan disambut oleh masyarakat seolah-olah sebagai selebritis nih, Be. Jadi seleb di sosial media dan akhirnya masyarakat seolah-olah yang mengeluh-elukan dan menerima. Saya kasih komentar sedikit. Izinkan saya kasih komentar. Ada aplikasi gay dating di free ya di App Store maupun di Play Store. Silahkan coba tes orang tua di rumah, coba silahkan tes, klik aja. Dan lihatlah apakah ada anakmu di sana. Karena di situ akan terbimbing, akan diarahkan wilayahnya mana. Lalu pilih nama, usia dan seterusnya ketertarikan nggak usah diisi. Karena pasti ketika dia klik get date itu pasti dia udah tertarik dengan sesamanya. Lalu kemudian teliti, akan diarahkan wilayah mana. Dan kemudian install. Dan apa yang terjadi? Wajahmu terpampang dan kau akan didatangi oleh mereka. Sampai sebegitu parahnya komunitas ini. Dan begitu hebatnya dan masifnya dia menularkan kepada orang-orang. Yang awalnya dia cuma klik date ternyata didatengin. Silahkan buktikan. Nggak, saya ingin menanyakan juga nih Mbak Zoya, bagaimana dengan fenomena bahwa masyarakat mulai bisa menerima nih sebagian dengan kondisi ini. Tadi kalau kita lihat, bahkan ada ingin berfoto bersama jadi seorang. Yang buat dia kalau saya sih melihat satu sisinya gini, bahwa dengan adanya penerimaan terhadap perbedaan, kan sebenarnya concern terbesar saya gitu sebagai seorang seksolog klinis adalah diskriminasi. Gitu ya. Jadi yang buat saya itu diskriminasi itu kayak gini, seolah-olah pertanyaannya gini, kalau saya yang menurut saya ya gini, apakah ada orang yang lahir ingin berbeda gitu ya, kadang-kadang ada yang memang merasakannya dari kecil, ini terlepas dari mereka-mereka yang memang ada proses-proses lain ya, selain memang dia sudah dari kecil merasakan bahwa saya memiliki keinginan seperti ini, ketertarikan gitu ya, orientasi tersebut gitu. Tapi lebih dalam daripada itu, bahwa apakah seorang manusia tidak berhak untuk diperlakukan sebagai manusia hanya karena dia punya orientasi seksual yang berbeda. Apakah ketika dia punya perbedaan lalu kita boleh mendiskriminasi mereka, boleh membakar mereka, boleh misalnya memberikan sampah gitu ya, seperti pada waktu itu ada seorang YouTuber gitu ya, memberikan sampah kepada transgender gitu misalnya, atau orientasi seksual yang berbeda. Ini akhirnya kan menurut saya tidak menyelesaikan masalah. Ya kalau misalnya kita mau melihat bahwa bagaimana dengan menghargai perbedaan, bagaimana dengan ada banyak hal yang mungkin saya juga belum mengerti, ada yang mesti saya pelajari gitu. Tapi ketika ada perbedaan, apakah kita berhak untuk menghakimi pilihan orang lain, kita berhak mendiskriminasi si individu ini, mengucilkan gitu ya, itu sih yang menjadi concern saya. Ya, ada kata diskriminasi, ada kata menghargai perbedaan. Apalagi tadi, ada banyak diksi yang menurut saya ini harus kita diskusikan lebih jauh ya. Mengapa? Karena pertama dalam konteks perbedaan jenis kelamin laki perempuan, nah inilah yang saya katakan tadi, naluri manusia berpasang-pasangan, berbeda pasangan, menikah secara sah. Itu kan perbedaan tuh. Dan justru inilah yang menghindari diskriminasi. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana tentang penyimpangan seksual? Bukan begitu ya? Dalam konteks Fatwa 57 2014 tadi saya mengatakan dengan tegas, mengapa Islam mengharamkan? Karena di situ ada pesan yang sangat suci. Apa pesan sangat suci? Agar manusia hidupnya aman, damai. Jadi begini loh, pikiran kita itu begini. Ini sekarang ada 97 juta, 97%, 270 juta. Ya kan? Mungkin ada 3% yang katakanlah 3%, Pak. Ya, Pak. Pengidap penyakit ini 7 juta. 7 juta, oke. Di Indonesia 7 juta. Ya, oke. Jadi berapa persen kira-kira itu? 3% kurang lebih itu ya. 3%. Jadi logikanya begini. Logika yang
90 sekian persen itu jangan dikorbankan itu loh. Tapi 3% ini harus kita terapi sama-sama. Punya hak kemanusiaan, punya harkat martabat, punya segala macam yang harus kita angkat. Ayo mari kita angkat. Nah pemerintah jangan saya setuju dengan Bapak Haikal, pemerintah jangan melakukan pembiaran. Dan kita dari MUI juga tidak akan melakukan pembiaran. Saya terus terang ya, pernah diteliti oleh seorang mahasiswa, datang kepada saya. Saya betul-betul prihatin. Nah saya mengatakan kepada mahasiswa begini, ayo kita didik mereka. Bagaimana kira-kira? Bisa? Bisa. Itu artinya apa? Itu artinya ada kemauan, ada niat, ada action. Jangan NATO, no action talk only. Itu maksud saya. Nah karena itulah bahwa apa yang disebut dengan penyakit sosial atau penyakit penyimpangan seksual ini bisa kita pulihkan sesungguhnya. Diobati ya. Ya dari berbagai aspek, berbagai ahli. Saya yakin sekali bisa. Bisa ya gitu. Pak Amir. Oke, silakan Mbak Zoya tadi Saya ingin menyampaikan. mungkin mau bertanya ya Pak. Jadi tadi saya agak bingung dengan konteks apa kan tadi ada statistiknya bahwa 3% gitu ya yang Bapak klasifikasikan sebagai pengidap mengorbankan yang 97% gitu. Bolehkah saya tahu mengorbankan dalam bentuk apa konkretnya Pak? Ya, jadi begini, jangan ada semacam stigma ya mengatakan bahwa bukan seolah-olah, tapi kata Mbak tadi kita mendiskriminasi mereka, bukan. Atau menghakimi mereka, bukan. Bukan, justru kita ingin mengatakan begini, bahwa ini harus kita selesaikan bersama-sama. Dalam rangka apa? Dalam rangka memulihkan kemanusiaan. Kemanusiaan yang mana? Kemanusiaan yang mempunyai fitrah. Fitrah yang mana? Berhubungan. Ya, secara seksual yang sehat. Yang sehat itu yang mana? Ya tentu berbelainan jenis. Didasarkan prinsip-prinsip dalam agama, yaitu dalam Islam dilakukan akad nikah. Itulah maksud saya. Dan inilah yang dimaksud dengan untuk bagaimana melanjutkan keturunan yang sehat secara fisik dan mental. Gitu. Saya ingin ke Bung MK. MK masih menyimak dari awal tadi ya, bagaimana tadi fenomena bahwa masyarakat mulai sedikit permisif dan juga kalau dari konteksnya Pak Amir Syah tadi jangan sampai komunitas yang 3% ini mengorbankan yang 97% dan lain-lain. Tanggapan Anda bagaimana dengan ini? Justru kenapa tadi di awal saya menyuguhkan fakta-fakta di lapangan gitu, bahwa sebenarnya isu ini kan sudah lama, kenyataan di lapangan sudah sedemikian yang terjadi gitu. Bagaimana kemudian apa yang disebut sebagai misalnya beberapa ada pesta gay, ini pesta gay yang sifatnya bukan pesta seks ya, pesta biasa gitu. Ada lesbian night, ada gay night dan sebagainya gitu. Mereka ya datang ataupun ketika mereka tidak ada acara pun gitu, mereka datang ke tempat dengan pasangannya ketika mereka membangun dengan kaum hetero gitu. Toh so far di ranah-ranah itu mereka juga diterima dengan biasa aja gitu, maksudnya tidak ada penolakan dan sebagainya gitu. Nah fakta-fakta ini yang kemudian kenapa saya sampaikan karena kalau kemudian bicaranya itu saya menghargai sebuah pendapat lah gitu, bahwa agama punya pendapat tersendiri gitu, klinis punya pendapat sendiri, sosiolog juga punya, sosiologi punya pendapat sendiri gitu. Jadi menurut hemat saya adalah bagaimana kemudian mempertemukan semua pendapat ini dengan dalam tanda kutip sama-sama menang aja gitu. Bahwa kenyataan di lapangan adalah kita tidak bisa sama-sama menang ini maksudnya gimana, MK? Sama-sama ya kita pertemukan dulu lah, karena kalau pasti nggak ketemu kan gitu. Misalnya kalau dalam pandangan Islam kan misalnya kaum ini adalah kaum yang dihujat gitu kan, karena ada kisahnya gitu kan gitu. Bisa. Pak MK. Itu kan ada kisah kaum Lut kan gitu kan gitu. Saya menjawab apa yang Bung MK sampaikan ya. Agama punya pandangan sendiri, klinis punya pandangan sendiri, psikolog punya pandangan sendiri, Islam punya pandangan sendiri. Gini Pak MK, kita ini sebagai insan-insan bermoral di negara, Pancasila punya pasal Pak. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Klinik. Tapi juga keadilan sosial ada loh Pak. Iya Pak, keadilan sosial itu berlaku kalau berketuhanan yang Maha Esa.
Itu enggak sebabnya dong, pasal itu kan nomor tidak berlaku kasta Pak, itu silanya. Nggak bisa Pak, negara berdasarkan Harus ketuhanan yang Maha adil, Esa. negara harus berlaku adil Pak. Pak MK, pasal 29 Pak, negara kita ini Pak, Indonesia Pak, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bapak mau ingkari itu? Ya, Klinis. tapi sila Pancasilanya ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia loh Pak. Saya ngomong bukan Pancasila, saya ngomong negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau mau ngomong klinis, harus berketuhanan yang Maha Esa. Kalau mau ngomong psikolog, harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau umpamanya klinis tidak berketuhanan yang Maha Esa, jual ginjal Pak akhirnya. Jual organ akhirnya Pak. Kenapa? Karena nggak berketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi kembali Pak, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pegang itu baik-baik Pak Iya, MK. jadi menempatkan itu. Beda kasus Pak, kalau jual ginjal ada orang yang butuh operasi ginjal, ada orang yang jual ginjal Pak. Ya Silahkan. begini, Dan dibolehkan. boleh saya komentar sedikit Mas MK? Beda kasus Pak dalam hal itu. Ya silakan. Ya saya sedikit Monggo komentar. Monggo Pak. Justru di sini perannya negara. Jadi kita bukan menghujat, bukan mengkucilkan, tapi bagaimana mengangkat harkat dan martabat saudara-saudara kita. Karena dia manusia yang harus kita manusiakan gitu loh. Jadi caranya bagaimana? Ya itu tadi ahli psikolog, ahli agama, marilah kita berikan semacam terapi, ya, literasi, sosialisasi, edukasi. Kan kuncinya di situ kok. Oke. Nah selama ini kan Pemerintah yang nggak jelas Pak. Iya. Pemerintah abu-abu. ya oke, jadi selama ini kan sudah ada muncul masalah begini, seolah-olah kita menghujat Deddy Corbuzier, kan bukan itu maksudnya. Tetapi yang kita tidak setuju perilaku. Kita mengangkat fenomena perilaku LGBT-nya ini. Iya, Pak. Oke, itu yang harus baik. kita perbaiki gitu loh. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi MK, tahan dulu sebentar. Dua sisi akan kembali sejenak sesaat lagi.